Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video konten tentang materi B3. Sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Johan Prasetyo, absen 12. Saya Muhammad Iqbal Saputra, absen 21. Saya Abdul Aziz, absen 2. Saya Agus Yanto, absen 3. Saya Muhammad Farid, absen 24. D. Bahan berbahaya dan beracun. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah zat, energi, dan komponen lain yang hidup karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Menurut Peraturan Pemerintah RI, menurut PP Nomor 74 Tahun 2001 mengelola B3 dibedakan menjadi 3 kelompok antara lain sebagai berikut. 1. Tidak dapat digunakan terdapat 2009 jenis bahan yang boleh digunakan di antara bahan bakar, bahan pembersih, pengawet makanan, dan pewarna sintetis. 2. B3 yang dilarang digunakan terdapat 10 jenis yang bahan terdapat yang dilarang untuk digunakan diantaranya kloda, diklorasterana, DDT, dan B. Menurut National Fire Protection Agency atau NFPA, NFPA mengklasifikasikan bahan berbahaya berdasarkan pada potensi bahaya yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh materi dalam keadaan darurat akibat respon seketika dalam waktu yang sangat singkat. Berikut gambar yang menunjukkan B3. Prosedur penyimpanan B3. Prosedur penyimpanan B3 harus ditangani dengan baik. Penyimpanan dan penataan B3 harus dikelompokkan berdasarkan tingkat bahaya. Penataan B3 meliputi pemisahan, pelabelan, dan resiko bahaya. Fasilitas penyimpanan, inventarisasi fase sekunder, bahan kadaluarsa, dan informasi resiko bahaya. Penyimpanan materi B3 harus dilakukan pada wadah sekunder yang terisolasi antara zat satu dan lainnya untuk menghindari terjadinya reaksi antar zat saat disimpan. Berikut urutan tingkat bahaya dari potensi paling besar sampai potensi terendah dalam penataan B3. Pelabelan B3. Salah satu upaya meminimalkan kecelakaan kerja adalah dengan mengenali bahan kerja yang terdapat pada bengkel atau tempat kerja. Sebagai bantuan dalam mengenali bahan-bahan tersebut, ada baiknya jika setiap bahan kerja khususnya B3 memiliki identitas dalam bentuk label. Untuk melihat simbol B3, menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008, hindarilah kode GR samping. Sementara pelabelan B3 menurut NFPA dapat Anda lihat pada contoh kasus berikut. C. Pengolahan limbah B3. Limbah B3 atau LB3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Oleh karena itu, LB3 harus ditangani dengan bijak karena jika LB3 dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan dampak yang mengikuti proses pengangkutan, sirkulasi, dan jaring-jaring makanan. Pengolahan LB3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbuhan LB3. Alur pengolahan LB3 berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 selanjutnya dijelaskan pada diagram berikut. Penghasil LB3. Penghasil LB3 adalah orang yang kegiatannya menghasilkan LB3. Pengumpul LB3 adalah bahan usaha yang melakukan pengumpulan LB3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan LB3, pemanfaatan LB3, dan penimbuhan LB3. Pemanfaat LB3, badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan LB3. Pengolahan LB3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan LB3. Penimbuhan LB3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbuhan LB3. Menurut Permen LHK Nomor P12 Menhil
Sekjen PLB 3 atau 5 2020, penghasil, pengepul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun LB3 wajib memiliki izin pengolahan dan tempat penyimpanan limbah dengan syarat sebagai berikut. 1. Lokasi penyimpanan harus bebas banjir dan bukan daerah rawan bencana alam. Jika lokasi termasuk daerah rawan banjir dan bencana alam, harus direkayasa menggunakan teknologi perlindungan terhadap lingkungan hidup. 2. Fasilitas penyimpanan. A. Bagi limbah berupa tumpukan tanah landasan harus memenuhi permeabilitas maksimal 10 cm atau sekon atau landasan yang sudah direkayasa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Bagi limbah berupa waste instrumen wajib memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas 10 cm atau sekon berupa high density polyethylene atau lapisan konstruksi beton. 3. Memiliki peralatan penanggulangan keadaan darurat berupa alat pendeteksi, alat pemadam kebakaran, dan alat penanggulangan darurat lain yang sesuai. 4. Laboratorium analisis minimal mampu menguji karakteristik LB3 untuk menentukan tata cara penyimpanan LB3. 5. Tempat usaha harus dilengkapi dengan simbol LB3 sesuai ketentuan. Sekian video konten dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.